Video ini dibuat untuk orang-orang yang bertanya-tanya, kalau Tuhan menciptakan saya karena suatu alasan, kenapa hidup saya susah banget rasanya? Atau kalau ada yang bilang kita ini adalah tokoh utama dari cerita kehidupan kita, tapi kok rasanya kita hanya pemeran pembantu? Karena lebih pantasnya kata-kata ini itu diberikan kepada Raffi Ahmad dan Rafathar. Dengerin bro, kita ini adalah pemenang bertahan hidup. Coba hitung berapa umur kita sekarang. Dan selama itulah kita sudah berhasil bertahan hidup. Terus ada lagi motivasi yang bilang kalau kita lagi merasakan beratnya hidup, jalan terbaik adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu gak salah dan bener banget. Tapi kan gak semua orang bisa nerima itu. Maksudnya ya kita aja ngeluh sama Tuhan karena ngerasa kalau Tuhan itu gak adil. Jadi kadang-kadang kita itu rasanya depresi. Hidup itu kayak hancur banget gitu kan. Jangankan mencintai Tuhan dengan banyak ibadah gitu, mencintai diri sendiri untuk menjaga kesehatan aja rasanya malas banget gitu. Pengen cerita tapi gak tahu mau cerita sama siapa. Pengen ngeluh ya paling enak ngeluh itu sama Tuhan. Rehat dulu, istirahat. Kita semua berhak bahagia kok. Lakuin hal-hal yang bisa bikin kita tenang. Pergi dulu untuk menyembuhkan luka. Kalau misalnya kita nggak punya uang untuk self healing, untuk menyembuhkan diri, ya kita bisa kok menyembuhkan diri, menenangkan pikiran dengan cara yang murah. Contohnya ya ngopi di bawah senja atau di depan teras lagi hujan, kemudian kita ya nyalain rokok dulu. Kemudian kita mikirin tentang permasalahan kita. Tapi saya saranin kalau teman-teman sedang ada masalah, jangan lari ke hal-hal yang justru malah bikin kita tambah kacau, kayak narkoba, mabuk-mabukan, lari ke perempuan dan lain sebagainya. Fiersa Bersari pernah bilang, kita boleh lari dari masalah, yang penting tahu tempat pulang. Dan cara untuk pulang adalah ketika kita sedang mencoba menyembuhkan diri, kita sedang evaluasi tentang diri kita. Jangan kembali memikirkan pahitnya hidup yang kita jalani. Nanti jatuhnya yang ngeluh lagi. Tapi coba cermati apa yang membuat kita ngeluh. Apakah karena permasalahan dengan keuangan, pekerjaan, permasalahan dengan keluarga, permasalahan tentang percintaan, permasalahan dalam persahabatan, tongkrongan, dan lain sebagainya. Kemudian buat kesimpulan bahwa alasan itu yang menyebabkan Tuhan seakan acuh pada kita. Lalu jadikan doa utama dalam hidup kita. Sampaikan semuanya pada Tuhan. Saya lelah berharap pada manusia, mencintai dan coba memberikan semuanya pada manusia. Dan sekarang saya ingin belajar mencintaimu dan berharap sepenuhnya kepadamu. Maka jangan menjatuhkan saya pada kekecewaan yang sama. Bilang juga pada Tuhan, jika engkau cemburu pada saya ketika saya jauh lebih mencintai dunia, lebih sibuk dalam urusan dunia, maka jadikan saya ahli bersyukur dan berikan saya kecukupan, serta lindungi saya dari kefakiran dan cinta dunia yang berlebihan. Dan coba deh, mulai percaya dengan positive thinking kepada Tuhan dan semua takdirnya. Ikhlas apapun yang Tuhan takdirkan kepada kita. Ingat, justru semua masalah itu baik, karena jatuhnya kita jadi ngeluh lagi dan berdoa kepada Tuhan kan. Dan mungkin salah satu penyebab kenapa Tuhan menguji kita adalah sebuah isyarat Tuhan untuk menyampaikan rindunya kepada kita. Karena kebanyakan manusia ingat kepada Tuhan itu ketika sedang diguyur penderitaan. Sekali lagi, kita adalah pemenang bertahan hidup sampai titik ini. Dan ingat, samudra yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal. Jadi nikmatin aja hidup ini, bukan sekedar dijalanin. Karena tanpa dijalanin pun hidup berputar dengan sendirinya. Tapi tanpa dinikmatin, hidup gak mungkin bisa nikmat dengan sendirinya. Filosofinya hidup ini seperti secangkir kopi, di mana pahit dan manis bercampur dalam satu kehangatan. Kita semua pasti bisa keluar dan kembali bangkit untuk menjalani kehidupan kita. Semangat,
Semoga Tuhan memberikan kelancaran dan keberkahan dalam hidup kita. Amin.